antara harta dan hati. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencarinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 19 sampai dengan 21. Pada suatu kesempatan, Tuhan Yesus menguji seorang pemimpin muda kaya yang datang kepadanya. Kisah ini ada di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Pemimpin muda ini bertanya kepada Yesus, "Apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dengan bangga, pemuda kaya ini berkata kepada Yesus bahwa seluruh perintah Allah telah dia lakukan semuanya. Namun, Yesus berkata kepada pemimpin muda tersebut, "Jika hendak sempurna, ia harus pergi untuk menjual segala miliknya dan memberikan semuanya itu kepada orang-orang miskin. Lalu datang mengikut Yesus." Ketika mendengar perkataan Yesus, pemimpin muda yang kaya ini merasa sedih karena begitu banyak harta yang dimilikinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga." Dari kisah ini, apakah berarti setiap kita harus menjual semua milik kita untuk mengikut Yesus? Dan seolah-olah jika kita hendak masuk surga, maka kita harus menjadi miskin? Mungkin kita sering mendengar sebuah ungkapan, "Biarpun miskin di dunia, asalkan kita kaya di surga." Benarkah demikian? Menjadi kaya dalam kehidupan kita adalah ide dan kasih karunia Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9. Tuhan senantiasa menginginkan anak-anaknya berhasil dan semakin berbuah. Tidak sukar bagi Tuhan untuk merubah hidup kita menjadi kaya di bumi. Yang sukar adalah ketika kita sudah diberkati dan menjadi kaya, apakah kita tetap bisa masuk dan berada di dalam kerajaan sorga? Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kunci bagaimana tetap berada di dalam kerajaan surga dan menikmati kekayaan berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Harta dan hati menempati tempat yang sama dan selalu bersaing untuk saling mempengaruhi dan menguasai satu dengan yang lain. Matius pasal 6 ayat yang ke-21. Ketika Yesus menguji pemimpin muda yang kaya itu, Tuhan Yesus ingin melihat manakah yang lebih berkuasa, harta atau hatinya. Jika pemimpin muda itu senantiasa mengembangkan kapasitas hatinya, maka tidak sulit baginya untuk melepas segala hartanya. Namun, selama ini yang dia kembangkan adalah kapasitas hartanya. Jadi dia melakukan segala hukum Taurat bukan didasari karena hatinya mengasihi Tuhan, melainkan dengan motivasi agar hidupnya diberkati. Sehingga ketika Yesus menguji dirinya pada titik terlemah, yaitu kekayaan, ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, tidak salah menjadi kaya dan diberkati, asalkan kita senantiasa mengembangkan kapasitas hati dengan melakukan segala perintah Tuhan, karena kita benar-benar mengasihinya, dan senantiasa berpikir serta melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Muliakanlah Tuhan dengan harta yang Tuhan telah percayakan dalam hidup kita. Anda bersedia?
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24.